Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Jumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit demam berdarah Dengue atau dikenal dengan DBD. Umumnya, penyakit ini muncul di musim penghujan seperti saat ini. Nanti kita akan berbincang dengan dokter yang tentunya akan berbagi informasi untuk mencegah DBD dan cara pemulihan yang tepat bagi Sobat Sehat jika terkena DBD. Nanti kita juga akan terhubung dengan World Mosquito Program Yogyakarta yang menembus kancah dunia dengan menekan laju DBD sebesar 77%. Bagaimana caranya nanti kita simak ya Sobat Sehat. Tapi sebelumnya kita buka dulu Ayo Sehat bersama saya Elgin Fridianto. Sobat Sehat, di masa pandemi COVID-19 saat ini, selain kita tetap mengantisipasi diri agar tidak terpapar COVID-19, ada satu penyakit yang perlu Sobat Sehat waspadai, yaitu demam berdarah Dengue atau DBD. Biasanya, ini menyebar sangat cepat melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Tidak tanggung-tanggung, pada pertengahan tahun lalu di 2020, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus DBD mencapai lebih dari 70.000 kasus. Lalu, bagaimana wabah DBD ini dapat menyebar luas dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Sobat Sehat, demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Hal ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk jenis ini umumnya sangat mudah berkembang di wilayah tropis dan subtropis. Demam berdarah dengue, penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ini, bahkan kerap menjadi penyakit yang masuk dalam kategori kejadian luar biasa di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena penyebarannya yang sangat cepat. Hingga akhir tahun 2020 kemarin, pada pekan ke-49, total kasus DBD di Indonesia mencapai 95.893 kasus, dengan tingkat kematian mencapai 661 kasus, yang tersebar di 219 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sedangkan kematian akibat DBD berdasarkan usia, kasus paling tinggi berada pada usia 5 hingga 14 tahun, dengan 34,13% dari seluruh jumlah kasus. Mengutip dari laman kompas.com, Tejo Samono, peneliti dari Eichmann Institute mengatakan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan dari terjadinya wabah DBD, yaitu iklim, populasi nyamuk dan perkembangannya, dan yang terakhir adalah kekebalan komunitas atau masyarakat. Lalu upaya dalam melakukan penekanan terhadap wabah ini dapat dilakukan dengan pencegahan multisektor. Beberapa gejala umum yang muncul pada penyakit demam berdarah dengue biasanya diawali dengan demam yang tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius, lalu merasakan sakit kepala, otot, tulang, dan sendi terasa nyeri, mual hingga muntah, bagian mata belakang terasa sakit, terjadinya pembengkakan pada mata bagian belakang, dan muncul bintik merah pada kulit. Apabila gejala DBD telah muncul, Sobat Sehat diharapkan tidak menganggap sepele gejala ini. Karena pada umumnya, kasus DBD dapat menyebabkan kematian apabila terlambat dalam menangani. Lalu, bagaimana Sobat Sehat dapat mencegah terjadinya wabah penyakit DBD? Dan bagaimana cara menanganinya apabila kita terjangkit penyakit ini? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu karena kita akan mengupas lebih dalam soal penyakit DBD ini dengan berbincang bersama dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Robert Sinto. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat, usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat. Sobat Sehat, sebelumnya kita telah mengetahui penyebab dan gejala dari penyakit DBD yang pada umumnya sering muncul di musim hujan. Nah, kita nanti akan membahas lebih dalam mengenai penyakit demam berdarah Dengue bersama dengan Dr. Robert Sinto, dokter spesialis penyakit dalam. Tapi sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini. Demam berdarah dengue yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dapat terjadi pada siapapun.
Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Namun sobat sehat tidak perlu khawatir karena penyakit demam berdarah dengue ini dapat dicegah. Namun, tentunya kita harus pahami dahulu penyebab dari penyakit yang disebabkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ini. Dikutip dari laman promkes.kemenkes.go.id, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk demam berdarah. Selain itu, beberapa cara yang menjadi nilai tambah adalah dengan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk yang aman bagi kesehatan, memasang kawat nyamuk pada jendela dan ventilasi rumah, rajin melakukan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, selalu memeriksa tempat-tempat penampungan air, menempatkan pakaian pada tempat yang tertutup, menaburkan larvasida pada penampungan air yang sulit dikuras, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, dan yang terakhir, menanam tanaman anti nyamuk. Nah, kini sobat sehat telah mengetahui bagaimana caranya mencegah penyakit demam berdarah. Lalu, langkah antisipasi apa yang harus dilakukan apabila sobat sehat terkena penyakit demam berdarah? Dan bagaimana cara menciptakan kekebalan tubuh agar mencegah kita terhindar dari penyakit demam berdarah? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Nah, Sobat Sehat sudah bersama saya, Dr. Robert Sinto. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Apa Mas kabarnya, El? dok? Sehat. Mantap. Sehat, Mas. Oke, Sobat Sehat sebelumnya perlu menjadi informasi bahwa seluruh kru yang bertugas di program Ayo Sehat dan tentunya Dr. Robert sudah menjalani protokol kesehatan yang ketat dan tentu juga sudah melakukan pengecekan terhadap virus COVID-19. Dokter, kita langsung berbicara DBD. Ya. Ini sebenarnya bagaimana sih cara kita mengetahui atau mendeteksi awal seseorang terkena DBD? Karena kan gejalanya mirip untuk demam tingginya ini, dok. Mungkin boleh dijelaskan? Ya, betul. Jadi ini memang sebuah tantangan. Kalau zaman dahulu, kita melihat setiap pasien yang datang dengan demam tinggi, yang sifatnya mendadak, maka kita harus berpikir bahwa itu demam berdarah. Namun sekarang di era pandemi ini menjadi makin sulit lagi dan memang sudah kita alami sekarang kesulitan itu karena memang gejalanya hampir sangat mirip sekali. Dua-duanya demam tinggi, datang tiba-tiba, kemudian pegelino otot gitu ya. Iya, betul. Nah, tetapi bedanya adalah satu, gejala saluran napas memang lebih dominan didapatkan pada COVID. Ketimbang dengan demam berdarah. Itu lebih jarang berarti? Lebih jarang. Tetapi kalau datang pasien dengan demam saja tanpa gejala saluran napas pun, kita tidak bisa menyingkirkan COVID. Nah, karena itu kata kunci utamanya berikutnya adalah pemeriksaan. Jadi tidak ada kata lain selain testing. Jadi memang setiap pasien yang datang dengan demam, gejala saluran napas ada atau tidak, maka kita harus lakukan testing terhadap COVID dahulu sambil kita berpikir bahwa ini adalah demam berdarah. Sampai didiagnosis terkena DBD. Iya, betul. Kita kan, saya punya data untuk gejala-gejala demam berdarah. Ini kan ada demam tinggi hingga 40 derajat, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, sakit di bagian belakang mata, ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ini biasanya yang paling sering terjadi ditemukan. Mungkin untuk pasien Dr. Robert sendiri, ini yang mana aja, dok? Nah, kalau demam berdarah 1-6 itu gejala yang sangat sering ditemukan. Jadi setiap hari kalau pasien dengan demam berdarah hampir pasti datang dengan 1 sampai nomor 6. Oke. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang sulit adalah karena nomor 1 sampai 6 juga didapatkan pada COVID. Gitu. Jadi memang gejalanya sangat mirip sekali. Oke, baik. Nah, yang berbeda berarti hanya bintik merah ya? Ya, pembengkakan kelenjar getah bening, kemudian bintik merah pada kulit memang jarang kita jumpai pada demam berdarah dan juga kebetulan jarang juga kita jumpai pada COVID ya. Nah, untuk yang bintik merah pada kulit itu kita bisa lakukan pemeriksaan, tapi kalau di hari pertama, hari kedua jarang kita jumpai juga. Itu belum ada terbentuk berarti ya? Oh, nah dok, cara mengetahui seseorang ini sudah pada fase kritis terkena DBD itu seperti apa, dok? Jadi demam berdarah itu berjalan melalui fase. Ada 3 fase. Fase pertama fase demam, kedua fase kritisnya, yang ketiga fase pemulihan. Nah, fase demam itu terjadi 3 atau 4 hari pertama, kemudian fase kritis itu mulai harinya adalah hari keempat sampai hari kelima. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama menghitung hari terlebih dahulu. Jadi sejak gejala pertama ini adalah hari keberapa
yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, kalau dia sudah mulai masuk di hari keempat, hari kelima, saat itulah saat kritis, kita harus melakukan pemantauan dengan lebih detail. Pemantauan itu melalui gejala, kemudian melalui tanda gitu ya, pemeriksaan fisik, dan kemudian hasil lab yang harus kita pantau, monitor lebih detail. Minimal setiap hari dokter akan melakukan pemeriksaan darah untuk mengecek berapa hemoglobinnya, berapa kekentalan darahnya, berapa trombositnya gitu ya. Itu untuk minimal yang diperiksa 1 kali sehari. Tapi kalau keadaan pasien makin buruk atau hasil labnya, indikatornya mulai makin tidak bagus, bukan tidak mungkin dokter meminta setiap 12 jam, bahkan setiap 8 jam. Untuk dilakukan pemeriksaan darah. Nah, untuk baiknya trombosit yang normal ya kita bilangnya, itu di berapa, Dok? Jadi yang terganggu pada demam berdarah sebetulnya bukan semata-mata masalah trombosit, tapi masalah kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Nah, itu nomor 1 dulu, baru nomor 2 sebetulnya yang jadi pemantauan adalah trombosit. Jadi kalau dalam pemeriksaan lab darah, yang kita pantau hematokrit namanya untuk kekentalan darah, kemudian yang kedua adalah trombosit, gitu untuk lihat. Nah, itu perlu kita lakukan mulai di hari keempat. Mengapa tidak kita lakukan dari awal? Karena di hari pertama sampai ketiga, parameter lab itu belum terjadi perubahan. Jadi dilakukan perubahan pun tidak ada gunanya gitu ya. Nah, hari keempat kita mulai pemeriksaan. Kalau hematokritnya mulai naik 20% dari baseline, nah itulah saat kita mulai melihat bahwa jangan-jangan memang kekurangan cairan ini sedang terjadi. Jadi kita harus berikan cairan lebih banyak lagi untuk memantau hematokrit tersebut tetap stabil. Nah, Dok, sebenarnya baiknya, ini pasti kan tentu baiknya untuk dirawat di rumah sakit. Tapi sebenarnya untuk pasien dari DBD ini apakah lebih baik dirawat di rumah sakit atau bisa di rumah saja? Ya, jadi sangat tergantung derajat beratnya. Jadi demam denggi, infeksi denggi itu spektrumnya bisa luas, mulai dari ringan, kemudian sampai berat. Ada yang namanya demam denggi saja, ada yang namanya demam berdarah denggi. Nah, kapan pasien perlu dirawat? Jawaban nomor satunya adalah kalau dia masuk di saat fase kritis, gitu ya, saat fase kritis hari keempat tersebut dan hematokritnya mulai naik. Berarti dia butuh tambahan cairan, kita butuh infus, artinya dia perlu dirawat inap. Atau pasien di hari pertama sampai ketiga, tapi pasiennya mual muntah hebat, tidak bisa makan, tidak bisa minum, maka kita akan merawat untuk indikasi memenuhi kebutuhan cairan yang tidak dapat diasup karena pasiennya mual muntah hebat. Atau yang ketiga, pasien-pasien yang dengan penyakit penyerta yang berat gitu ya, penyakit penyerta yang menyulitkan untuk mengatur cairan. Contoh pasien gagal ginjal, di satu sisi dia harus membatasi cairan karena kalau tidak dia sesak karena urinnya tidak ada, tapi di sisi lain dia harus cairan untuk demam berdarahnya. Atau pasien gagal jantung juga sama, harus pembatasan cairan, tetapi di satu sisi dia butuh cairan untuk demam berdarahnya. Nah, pasien-pasien yang complicated seperti ini, maka kita anjurkan untuk dirawat di awal. Atau yang lain, misalnya masalah sosial, pasiennya tinggal sendiri, orang tua, tidak ada yang bisa memantau kebutuhan pemenuhan cairannya, maka kita akan minta untuk dirawat. Jadi ada aspek-aspek itu. Ada aspek-aspek itu. Oke, Dok. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, cara yang tepat untuk pemulihan dari pasien DBD ini seperti apa, Dok? Jadi nanti seiring dengan perjalanan waktu, hari keempat sampai hari ketujuh, trombosit itu akan turun sampai titik yang paling rendah, kemudian dia akan secara otomatis naik sendiri. Nah, yang perlu dilakukan adalah selama fase kritis tersebut, kita memantau konsumsi atau asupan cairan pasien atau infus cairan pasien dalam keadaan cukup supaya darah tidak menjadi lebih kental, kurang lebih seperti itu. Jadi cairan harus masuk lebih banyak. Nah, sesudah hari ketujuh keadaannya terbalik justru. Cairan itu kemudian berbalik ke dalam tubuh sehingga kalau kita berikan cairan terlalu banyak, yang ada pasiennya justru sesak. Gitu. Jadi harus dipantau, nanti di hari akhir kita akan turunkan pemberian cairannya. Sampai nantinya dia akan mengalami pemulihan, trombosit akan naik dan dalam waktu biasanya 2-3 minggu berikutnya sudah bisa pulih aktivitas seperti biasa kalau memang tidak ada komplikasi yang menyertai. Oke, baik. Dokter, terima kasih untuk informasinya. Semoga informasi yang diberikan oleh Dr. Robert ini bisa berguna bagi saya dan juga sobat sehat di rumah. Tentunya untuk bisa mengantisipasi terkena DBD. Nah, sobat sehat, usai jeda kita akan terhubung dengan World Mosquito Program yang berhasil menekan laju 77% kasus demam berdarah denggi atau DBD di Yogyakarta. Usai jeda, tetap di Ayo Sehat. Kembali lagi di Ayo Sehat. Sobat Sehat, seperti janji saya tadi, sekarang kita sudah terhubung dengan World Mosquito Program dan sekarang saya akan menyapa Dr. Egy Arguni. Selamat pagi, Dokter.
Selamat pagi, Mas El. Selamat pagi. Dokter, izin nanya nih, berarti kalau misalnya saya dan kru Ayo Sehat untuk datang ke Yogyakarta, ini berarti nggak bakal kena DBD atau gimana, Dok? Oh, boleh. Ayo silahkan datang ke Yogyakarta karena penelitian Wolbachia ini, jadi nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung Wolbachia ini sudah kami terapkan di sebagian besar kota Yogyakarta. Jadi datang saja tanpa khawatir tertular infeksi demam. Infeksi demam berdarah. Oke, dokter, mungkin boleh bicara pertama kali ya. Ini metode anti mainstream tentunya untuk bisa menekan laju demam berdarah dengue tentunya di kota Yogyakarta. Mungkin bisa dijelaskan nih pertama kali tercetusnya melakukan penelitian ini seperti apa, Dok? Jadi pertama kali teknologi ini diperkenalkan oleh para ahli yang ada di Australia. Mereka menguji adanya bakteri Wolbachia di dalam nyamuk penular infeksi demam berdarah. Itu akan mengurangi replikasi virus dengue yang ada dalam nyamuk sehingga berpotensi untuk kita gunakan sebagai salah satu metode pengendalian faktor demam berdarah. Berarti intinya kita dokter bersama tim dari World Mosquito Program ini mengembangbiakan nyamuk dengan bakteri Wolbachia di dalamnya. Betul. Oke. Nah, Dok, untuk prosesnya sendiri ini kan tentu nggak bentar. Berapa lama sih, Dok, untuk bisa berhasil menekan laju DBD ini sebesar 77% tadi kalau tidak salah? Ya, terima kasih Mas El. Jadi sebenarnya dari teknologi sudah dikembangkan di Australia awalnya dan kemudian Indonesia itu berperan serta di dalam WMP World Mosquito Program itu dari sejak 2013 akhir ya, sampai kemudian saat ini masih bekerjasama dengan WMP Global. Kami melakukan penelitian untuk melepaskan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di kota Yogyakarta itu dari sejak 2016 dan kemudian sampai hasil terakhir di 2020 kemarin kami mendapatkan data bahwa sekitar 77,1% kasus demam berdarah itu bisa ditekan. Oke, berarti bagus banget ya, Dok ya. Nah, Dokter Egi, mungkin saya ingin nanya, sebenarnya tercetus program ini untuk dijalankan di Yogyakarta ini kenapa? Apakah karena di Yogyakarta ini penerapan 3M kurang efektif kah? Atau mungkin fogging ini kurang efektif? Atau nyamuknya ini berbeda dari nyamuk-nyamuk yang di luar dari kota Yogyakarta, Dok? Iya, sebenarnya kondisi bahwa penyebaran infeksi demam berdarah itu belum bisa kita kendalikan bersama-sama itu tidak hanya di kota Yogyakarta. Jadi tingkat nasional juga, di kota-kota lain di Indonesia juga, dan juga bahkan di seluruh dunia. Jadi efektivitas dari program pengendalian infeksi demam berdarah itu memang kita rasakan belum maksimal ya, sehingga kemudian kita ingin mencoba suatu teknologi yang baru, yang lebih ramah lingkungan dan lebih mudah untuk mengaplikasikannya, yaitu dengan menggunakan teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini. Oke, nah Dok ini kan tadi juga dibicarakan bahwa nasional ini masih belum efektif, tapi kalau seandainya program pengembangbiakan nyamuk dengan di dalamnya ada bakteri Wolbachia ini dilakukan di luar di luar daerah Yogyakarta, ini apakah tingkat keberhasilannya akan sama seperti di Yogyakarta, Dok? Iya, jadi usaha untuk kita supaya bisa menggunakan teknologi ini di daerah lain di Indonesia itu juga sudah dalam rencana WMP Yogyakarta. Jadi kita mulai melebarkan atau menerapkan metode ini di daerah-daerah sekitar kota Yogyakarta. Jadi masih dalam wilayah provinsi Yogyakarta. Yang kita harapkan nanti modelnya ini akan bisa diterapkan juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi tentu saja memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari teknologi ini. Hanya saja itu bisa kita simpulkan atau bisa kita ketahui dengan kita melihat pengembangan teknologi ini nantinya di kota-kota lain di Indonesia, di Yogyakarta dan di Indonesia. Oke, Dokter Egi mungkin boleh dijelaskan nih ke Sobat Sehat, sebenarnya metodenya tuh seperti apa, Dok? Ini mungkin dari
tadi sempat dikatakan di dalamnya ini kan ada bakteri Wolbachia. Itu bagaimana cara menyuntikannya, terus dan juga untuk melepaskan nyamuk-nyamuk yang sudah dikembangbiakan ke lingkungan itu seperti apa, Dok? Iya, jadi awalnya karena kita tahu bahwa nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor utama untuk transmisi demam berdarah dengue ini tidak mengandung Wolbachia, maka kita suntikkan bakteri Wolbachia ke dalam telur nyamuk. Oh, saat di telur ya? Ya, kita kembangbiakan telur tersebut. Sekali ada Wolbachia di telur nyamuk, maka keturunan dari nyamuk tersebut akan mengandung Wolbachia semua. Ya, dan kemudian kita letakkan di dalam ember-ember ya telur-telur nyamuk tersebut, dan kemudian embernya diisi air, embernya kita titipkan ya, istilahnya kita titipkan ke warga supaya bisa dipelihara gitu ya, dan kemudian nanti telur akan menetas dan kemudian nyamuk yang berwolbachia itu akan tersebar di wilayah tempat kita meletakkan ember tersebut. Seperti itu prinsipnya. Jadi kemudian nanti kita harapkan nyamuk-nyamuk Aedes aegypti yang sudah berwolbachia ini akan mendominasi nyamuk-nyamuk yang ada di sekitarnya juga, supaya nanti efek dari Wolbachia ini bisa menekan virus demam berdarah. Oke. Nah, Dr. Egy mungkin boleh jelaskan ke Sobat Sehat mungkin untuk program World Mosquito Program ini apakah ada di negara lain juga, dikembangkan di negara lain juga, Dok? Iya, jadi WMP global itu terdiri dari sekitar 11 negara sampai sekarang termasuk Indonesia. Jadi diantaranya adalah Australia, Vietnam, kemudian juga Indonesia, ya, Brazil, Kolombia, Fiji, Vanuatu, dan ya kami bersebelas di dalam WMP global itu. Oke, nah Dok, untuk rencana penelitian berikutnya akan ada pengembangan baru kah atau bagaimana, Dok? Iya, terima kasih Mas El. Jadi ini kita sudah selesai di Kota Yogyakarta di tahun 2020 ini, dan kemudian sekarang kita sedang mengembangkan metode ini untuk daerah-daerah lain masih di dalam Provinsi Yogyakarta, di kota-kota lain dalam Provinsi Yogyakarta, tapi kita akan melihat model dari penyebar luasan manfaat ini, sehingga kemudian kita harapkan nanti metode ini, model ini bisa diadopt juga untuk Indonesia, supaya negara atau daerah-daerah lain di Indonesia juga bisa terkendali infeksi demam berdarahnya. Oke, terima kasih Dr. Egy untuk informasinya. Semoga penelitiannya ini berjalan lancar dan tentunya tidak hanya di Jogja saja untuk laju DBD ini bisa ditekan tapi di seluruh Indonesia. Namun Sobat Sehat, usai sudah perjumpaan kita pada program Ayo Sehat hari ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.